Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk pekan doa kita. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk bersama-sama dengan semua. Banyak pengalaman yang wow. I'm really blessed. I'm so happy. And saya juga mau berterima kasih kepada Rumah Sakit Advent Team semua. Thank you so much. And saya berdoa, saya berdoa Tuhan akan menyertai kita semua, RSA Team, and semua keluarga, and semua yang mendengar. Amin. Pagi ini, topik kita adalah Created for a Mission. Created for a Mission diciptakan untuk sebuah misi. Kita adalah tangan Tuhan Yesus untuk menyentuh dunia di sekitar kita. Kita adalah kaki Yesus untuk pergi kemanapun Dia memimpin. Kita adalah kasih Yesus yang membara dalam kegelapan. Kita adalah kasih Yesus yang bersinar di malam hari. Kita adalah mata Yesus untuk melihat kebutuhan orang lain. Kita adalah suaranya yang menceritakan kedatangannya kembali. Kita adalah kasih-Nya yang membara dalam kegelapan. Kita adalah kasih-Nya yang bersinar di malam hari. Kita semua diciptakan untuk sebuah misi untuk Tuhan. Kita mungkin tidak menjadi populer ketika kita melakukan sesuatu untuk Dia. Kita mungkin tidak dikenali di televisi. Kita mungkin tidak menjadi kaya. Namun, pemberian dari Tuhan jauh melebihi apa yang kita bisa peroleh di dunia ini. Kenapa? Karena pemberian Tuhan adalah mahkota kehidupan yang kekal. Amin.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีApa kita? Kita adalah tangan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita untuk misi Tuhan? Kita adalah tangan Tuhan untuk menyentuh dunia di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyentuh dunia di sekitar kita? Melalui doa. We cannot reach everyone. Some are very far, but we can reach them through our prayer. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Mazmur 55 ayat 17. Gimana mau berdoa? So we pray this way, right? So we have 5 fingers to our right and to our left. Ibu jari kita adalah jari yang paling dekat dengan hati. Maka doakanlah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mari kita berdoa untuk keluarga dan teman-teman. Jari kedua adalah jari yang digunakan untuk menunjuk, right? This is what we use for pointing. Berdoalah bagi mereka yang mengarahkan kita pada kebenaran, baik di gereja atau di sekolah. Mari kita berdoa untuk para syapah, para guru, mentor, para pendeta, dan mereka yang menginspirasi iman kita. Kita hendaknya berdoa bagi siapa lagi? Bagi para missionaries yang berada di garis depan misi. Kita hendaknya berdoa, memohon kesempatan untuk mereka bisa membagikan Injil. So what's the next? The first finger, the thumb, we have jari kedua, and the third, jari ketiga adalah jari yang tertinggi. Biarlah ini mewakili para pimpinan di setiap bidang kehidupan. Mari kita berdoa bagi mereka yang ada di jabatan, baik di dalam tubuh Kristus maupun mereka yang memegang jabatan di berbagai bidang pemerintahan. So we're done with the third finger. Yang keempat, jari keempat adalah yang terlemah. If you're a pianist, you will know that this is the weakest among the fingers. Biarlah itu berarti bagi mereka yang berada dalam kesulitan dan kesakitan yang sakit. For example, those that are here in the hospital, abnama, terluka, dianiaya, dan lain-lainnya. Jari kelingking, the index finger, adalah yang terkecil. Biarlah hal ini terjadi pada mereka yang sering luput dari perhatian, termasuk mereka yang mengalami pelecehan dan kekurangan. So we're done with the 5 fingers, and those are the people that we are going to pray. Kita adalah kaki Yesus. Untuk apa? Untuk pergi kemanapun Dia memimpin kita. Kita pergi sebagai missionaries Tuhan. Di sekitar kita, di sini, di komunitas kita, di negara ini, dan di seluruhnya, beberapa orang membutuhkan kita. Yesus mengutusnya ke dunia untuk memberitakan kerajaannya, untuk memperkenalkan Dia. Dan bagaimana seorang dapat berkhotbah
jika ia tidak diutus. Betapa indahnya kaki orang-orang yang memberitakan kabar baik. Roma 10:14 sampai 15. Dan bagaimana seorang dapat berkhotbah jika ia tidak diutus? Betapa indahnya kaki orang-orang yang memberitakan kabar baik. Kita semua diutus untuk membawa kabar baik melalui kehidupan, perkataan, dan perbuatan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita diutus untuk apa? Untuk memuridkan manusia, menjadi saksi-saksi Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Ketiga, kita adalah mata Yesus untuk melihat orang lain. Alkitab mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Oleh karena itu, kita latihlah mata kita untuk melihat kebaikan dalam segala hal. Pertanyaan, bagaimana Tuhan memandang? Tuhan memandang kita masing-masing melalui sudut pandang kasih yang tak bersyarat. Dan Dia mengasihi semua orang. Tidak peduli apa pekerjaan mereka, di mana mereka bekerja, berapa banyak uang yang mereka miliki, seberapa berpendidikan mereka, atau seperti apa penampilan mereka. Kita perlu melakukan hal yang sama. Kita perlu belajar melihat orang lain sebagaimana Tuhan Yesus melihat mereka. Panggilan Tuhan dalam hidup kita seharusnya menyebabkan kita hidup secara berbeda dan memandang kehidupan secara berbeda. Kitab suci juga mengatakan, kami tidak mengenal siapapun menurut pandangan manusia. Didorong oleh cinta, berarti kita melihat orang melalui apa? Melalui mata Tuhan, sebagaimana Tuhan melihat mereka. Satu-satunya cara untuk menavigasi masa kini dengan aman adalah apa? Adalah dengan melihat kehidupan melalui kacamata Tuhan. Bagaimana kita memandang orang-orang yang berpapasan dengan kita setiap hari? You know, we meet people every day. What is our reaction when we meet them? Do we say hi? What do we do with our eyes? Apakah kita seperti nggak lihat? Apakah kita buang muka waktu berpapasan? Bagaimana kita melihat? Melihat orang lain melalui belas kasihan sebagaimana Tuhan memandang mereka. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kemampuan melihat orang lain melalui rasa kasih sayang. Belas kasih adalah melihat orang dengan empati, simpati, pengertian, dan perhatian. Belas kasih mengakui nilai ilahi yang Tuhan tempatkan dalam diri setiap orang yang diciptakannya. Kedua, melihat dunia melalui harapan. We see the world with hope. Kita memandang dunia dengan harapan karena kita tahu Tuhan memegang kendali dan punya rencana. Bukan rencana buat saya saja, tapi buat kita semua. Alkitab mengatakan pengharapan yang muncul karena mengetahui bahwa aku, Tuhan, mempunyai bagian dalam rencana Allah. God has a plan for me. God has a plan for you. Yeremia 29:11 says, sebab aku tahu rencana-rencana yang aku adakan bagi kamu. This is God. Demikian firman Tuhan. Rencana untuk apa? Mensejahterakan kamu dan tidak mencelakan kamu. Rencana untuk memberi kamu pengharapan dan masa depan is a very wonderful promise that God is giving us hope. Roma 8:28 mengatakan, dan kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut kehendaknya. Harapan muncul karena mengenai dunia ini
bukanlah rumah kita. This world is not our home. We are just passing through. Alkitab memerintahkan kita untuk apa? Menjalani hidup sebagai orang asing di dunia ini. This is not our home, right? Karena pada akhirnya dunia ini bukanlah rumah kita. Kita diciptakan untuk kekekalan bersama Tuhan. Dan ketika kita memandang dunia melalui lensa itu, maka masalah dan cobaan akan memiliki makna baru. Ketiga, kita adalah suara Yesus. Untuk apa? Untuk menceritakan kedatangannya yang kedua kali. Bagaimana? Bagaimana menjadi suara Tuhan? How can we be a voice of God? Tuhan sedang membangkitkan sekelompok nabi di seluruh dunia yang akan mewartakan suaranya dengan berani, akurat, unggul, dan keberanian. Ketika kita membiarkan dia mendewasakan kita sebagai juru bicaranya, kita akan menjadi suara yang mengubah keluarga, communities, bangsa, dan dunia. Suara kita harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita perlu mengucapkan kata-kata ajaib, do you know? 3 magic words. Terima kasih. Thank you. Aku mencintaimu. I love you. Dan aku minta maaf. Terima kasih. It's quite easy to say. I love you. Quite easy to say. But how about minta maaf? It's quite difficult. But we are the voice of God. Kita perlu mengucapkan kata-kata ajaib ini. Apa itu? Terima kasih, aku mencintaimu, dan aku minta maaf. Terima kasih, saya akan bersyukur kepada Tuhan karena kebenarannya. Mazmur 7:17. Ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Berikutnya, aku mencintaimu, I love you. Cinta itu sabar dan baik hati. Cinta tidak iri atau menyombongkan diri, itu tidak sombong atau kasar. Do you say I love you? Biarkan semua yang Anda lakukan, dilakukan dengan cinta. And the last among these magic words adalah I'm sorry. Do you find it difficult to say I'm sorry? Oh, pride is there. I don't want to ask for forgiveness. Tapi, maafkanlah aku. Ya, adalah salah satu yang kita harus lakukan. Minta maaf. And when somebody asks for forgiveness, Ani minta maaf. What is the answer? Yes. Please forgive me also. There's a saying which says, pengampunan adalah balsam penyembuhan Tuhan untuk rasa sakit dalam hidup. Orang yang cepat mengakui kesalahannya dan memaafkan kesalahan orang lain, tahukah saudara-saudara, adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Mereka tidak menyanyikan waktunya dengan membawa kenangan yang membebani akan luka masa lalu yang diterima atau ditembulkannya. Forgiveness is God's healing balm for pain in life. People who are quick to ask for forgiveness and to forgive others for the wrongs done to them are the happiest people. Why? Because they don't squander their lives. They don't squander their time thinking about past memories, past injuries received or inflicted. Cara apa lagi menjadi suara kita untuk Tuhan? Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Let's sing to the Lord. Always sing to the Lord. Even when we are in pain. Even when we are sick. In the Bible, right? We have stories there of God's children. Mereka sing to the Lord. Even though they were in the prison cell. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita memuji nama-Nya setiap saat. Mari kita nyatakan kerajaan Tuhan kepada orang lain. Mari kita mengatakan kebaikan Tuhan. Kita semua adalah missionaries. Kita diciptakan untuk sebuah misi. And what is that mission? Misi untuk menyebarkan Injil Tuhan. Di sekitar kita, di sini, di komunitas kita, di negara ini, dan seluruh dunia, beberapa orang membutuhkan Yesus. There is so many people who need God. Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita untuk apa? Untuk menjadi umat kerajaannya yang kudus dengan suatu tujuan. Dia mengutus kita ke dunia untuk memberitakan kerajaannya, untuk
perkenalkan dia. We are going to introduce Jesus to other people. Ini adalah dia mengutus kita di dunia untuk memberitakan kerajaannya. Untuk apa? Memperkenalkan dia. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita diutus untuk apa? Memuridkan manusia menjadi saksi dan menjadi garam dan terang dunia. This is a song, Blessed Assurance, Jesus is mine. Jaminan berkat, Tuhan janji. Yesus menjadi milik kami, utus umat tebusan, waris Allah, darah Yesusnya. Darah Yesus menyucikannya. So this is my story, right? This is the title of that's the chorus part. This is my story, this is my song. Kami masyurkan dan nyanyikan. Kami memuji sepanjang Yesus sepanjang hari. Memuji Yesus sepanjang hari. Bagaimana menceritakan kisah Yesus? How will we tell about His love, about His goodness? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Kisah Para Rasul 1:8. Di sini we have Jerusalem, Judea dan Samaria dan ujung bumi. Jerusalem here, it means the people who are staying close to us. Okay? And Judea dan Samaria yang agak jauh. And then we have sampai ke ujung bumi. Okay. So here, berbagilah dengan orang-orang di dunia kita. Our family, those are staying close to us. Kita harus memulainya dari orang terdekat kita. Oh, sometimes kita lebih manis dengan orang yang kita nggak kenal atau dengan orang yang atasan. Tapi dengan anak kita sendiri, suami kita sendiri, anak keluarga yang ada di rumah, we are not really that close. Kita tidak boleh mengabaikan anak-anak. Suami kita, kadang kita lalu sibuk, namun mengumbarkan mereka. Misi kita harus dimulai di mana? We have to start the mission in our own homes. In our own homes where our children, our family, husband, for example, are there. Lingkungan sekitar dan komunitas kita. Tuhan ingin kita menemui teman-teman kita, keluarga kita, rekan kerja kita, tetangga kita, dan siapapun yang melintasi jalan kita dan bersedia mengatakan, Yesus telah mengubah hidup saya. Bolehkah saya memberitahu Anda apa yang telah Dia lakukan untuk saya? We have a lot of stories every day we can tell to those who are close to us. Kedua, jangkau melampaui dunia kita. Okay, so those that are a little bit far from us, staying quite far from us. For example, jika kita dipanggil untuk membagi kabar baik kepada mereka yang bukan orang dekat kita. Siapa ini sih yang orang yang gak dekat sama kita? Kaum kurang diperhatikan. So they are the marginals. Yang kita kurang peduli. Siapa lagi yang kita susah cintai? Kita tidak hanya bergaul dengan orang-orang seperti kita. We are going to associate, we are going to mingle with people outside our circle. Orang Kristen dipanggil untuk apa? Membangun jambatan, bukan tembok. Peduli terhadap seluruh dunia, ini ujung bumi. Jika kita tidak bisa pergi ke tempat lain, right? We cannot go to all places. Saat ini kita bisa pergi kemana saja dengan sangat cepat, dan bagaimana dengan dengan internet. So we could reach, we could access dengan orang-orang yang jauh dengan internet ini. Okay, we can tell them about Jesus through our phones, for example. Dunia bahkan menjadi lebih kecil. Tak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar nyata lain selain dari dasar yang telah kita miliki. And who is that? It's Yesus Kristus. Tuhan mengizinkan kita membangun hidup kita berdasarkan misinya bagi kita dan seluruh dunia. Satu-satu cara untuk melakukan ini adalah kembali ke altar. And kembali ke altar is actually
right? It's the theme of our week of prayer. Back to the altar, kembali kepada Tuhan adalah panggilan Tuhan untuk apa? Untuk mengikuti, untuk memercaykan Yesus para putra tunggalnya. Artinya kita semua memulai setiap hari bersama Tuhan. Kedua, menjalani setiap momen bersama Tuhan. Dan mengakhiri setiap hari dalam Tuhan. Kita baca lagi ya, saudara-saudara. Back to the altar. Kembali kepada Tuhan adalah panggilan Tuhan untuk mengikuti, untuk mencerminkan Yesus putra tunggalnya. Artinya, can you say it with me? What's the first? Memulai setiap hari bersama Tuhan, menjalani setiap momen bersama Tuhan, dan mengakhiri setiap hari dalam Tuhan. Tuhan menciptakan Anda dan saya untuk sebuah misi. We are created for a mission. Dalam misi itu, untuk apa? Mengabarkan Injil keselamatan, memiliki Yesus. Bermitralah dengan Yesus. Kehidupan tanpa Yesus. This is a very good quote. Kehidupan tanpa Yesus adalah akhir tanpa harapan. Kehidupan dengan Yesus adalah harapan tanpa akhir. In English we say, a life without Jesus is a hopeless end, but a life with Jesus is an endless hope. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan diketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. God will be with us always until eternity. Amen. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing. Oh, Savior, I pray. Make me a blessing to someone today.
Christ was given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Make me a blessing to someone today. Amen. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Nya. Terima kasih atas kesempatan di mana kami bisa mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua janji-Nya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan akan bersama-sama dengan kami, bukan hanya untuk hari ini, but selama-lamanya sampai kami ada di kerajaan surga. Saya berterima kasih Tuhan atas Rumah Sakit Advent. Saya berdoa Tuhan untuk seluruh tim, keluarga mereka, keluarga-keluarga, dan pasien. Tuhan, saya berdoa Rumah Sakit Advent menjadi keluarga yang erat, mempersiapkan keluarga untuk kerajaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bisa melihat, bisa terlihat di semua pegawai Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Saya berdoa pasien-pasien di sini bukan saja datang untuk penyembuhan fisikal, tapi untuk spiritual Tuhan. Saya nggak kenal semua orang yang ada di tim Rumah Sakit Advent ini, tapi saya berdoa semua diberkati Tuhan dan kami semua bertemu di surga waktu Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan oleh karena pekabaran firman-Nya pada sepanjang 1 minggu ini yang telah disampaikan oleh Ibu Anne Lau Hendricks. Dan terima kasih kepada Ibu Anne untuk firman Tuhan yang telah menguatkan dan mengingatkan kami semua merasa sangat-sangat terberkati. Kiranya Ibu Anne selalu diberkati Tuhan dalam pelayanan di Unai, di keluarga dan dimanapun berada. Pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Diinformasikan kepada kita semua yang masih rindu dan masih penasaran akan pekabaran firman Tuhan dari Ibu Anne Lau Hendricks. Diundang kita semua untuk hadir pada besok hari dalam rangkaian acara Sabat di GSG bersama KOP. Dan pembicara yang akan berbicara besok hari adalah Ibu Anne Lau Hendricks. Baik, saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Dr. Roy David Sarumpait, dokter spesialis THT BKL MMRS, selaku Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung. Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Oleh karena Tuhan itu begitu baik, maka Dia telah mengutus hamba-Nya
seorang yang memberikan kepada kita satu hal penting dalam kehidupan kita. Bila mana kita mau kembali ke altar, itu berarti kita mempunyai agama yang baik. Dan ujung dari agama itu adalah kita melayani orang. Dengan perkataan lain, agama dan pekerjaan adalah satu. Bila mana kita semua mau melakukan agama kita yang baik, apapun agama kita, tempatnya adalah di Rumah Sakit Advent Bandung. Kita memberikan pelayanan terbaik kepada semua orang yang kita jumpai. Terima kasih kepada Ibu Anne dengan mengingatkan kembali semua karyawan Rumah Sakit Advent Bandung. Sekecil apapun tanggung jawab kami harus melayani dengan sebaik mungkin, seolah-olah untuk Tuhan. Kami akan memberikan plakat ini sebagai satu bentukan bahwa kami sangat berterima kasih. Thank you so much. Karena jarang sekali wanita yang memberikan pendorong kepada karyawan rumah sakit. Dan tetapi kali ini seorang wanita yang ingin untuk semua terlibat dan semua mengasihi. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan Mem Anne selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Roy Sarumpait yang telah memberikan ucapan terima kasih kepada pembicara Pekan Doa kita. Dan pada saat ini ada beberapa informasi yang akan disampaikan secara berturut-turut. Yang pertama dari bagian Humas Marketing, Soskom, SDM, dan Ikawarsa. Dan diakhiri dengan motivasi dan yel-yel dari Bapak Direktur Dr. Alvin Leonardo Rantung, spesialis KFR. Akhir kata, saya Novia Grace Golung dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi kepada kita semua, rekan-rekan karyawan yang telah hadir pada acara Chapel dan juga pimpinan yang bersama dengan kami. Tentu sepanjang minggu ini kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan kembali kita dikuatkan lagi melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mem Anne dan sangat menguatkan. Khusus hari ini terima kasih untuk lagunya yang sangat indah, menguatkan dan mengingatkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Baik, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dan umumkan, kiranya dapat menjadi perhatian untuk kita semua. Hal yang pertama adalah pimpinan dan seluruh karyawan mengucapkan turut berduka cita atas diizinkannya Tuhan beristirahat orang tua yang dikasihi, ayah dari rekan kita Ibu Dara Susan, karyawan staf yang bekerja di bagian PMKP. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa ini adalah hari Jumat dan kita telah tetapkan bahwa setiap hari Jumat adalah Jumat bersih. Oleh sebab itu diingatkan kembali ke unit-unit dan di area-area tempat pekerjaan kita, di lingkungan pekerjaan kita untuk kita kembali melakukan Jumat bersih. Kemarin kami sudah melakukan kegiatan bersih-bersih juga di halaman depan atau di pagar depan dari Rumah Sakit Advent Bandung bersama dengan teman-teman dari bagian ISS karena banyak sampah dan juga rumput-rumput yang sudah tumbuh di mana musim hujan sehingga rumput-rumput sudah mulai tinggi. Terima kasih kepada bagian ISS. Lalu kemudian kami juga sampaikan terkait sarana prasarana yang ada di lingkungan Rumah Sakit Advent, di mana selama musim hujan ini banyak genangan air yang terjadi, sehingga kemudian memang jalan Bapak Husen itu mengalami keadaan yang kurang baik, banyak lubang yang terjadi, dan hal ini kami sudah koordinasikan dengan pemerintah wilayah kita di daerah rumah sakit dan juga ke PU, dan juga ternyata kami dapati setelah beberapa hari ini tidak hujan, tetapi genangan air ada terus. Dan setelah kami observasi dan lihat ternyata ada kebocoran ya atau air berasal dari dalam jalan raya, dan itu kami sudah laporkan kepada pihak PDAM.
karena itu ternyata yang menyebabkan terjadinya genangan air terus di depan jalan Bapak Hussein. Semoga itu segera diatasi oleh pemerintah. Demikian juga kami sudah koordinasikan terkait saat ini juga memang musim hujan dan pohon-pohon yang besar yang ada di area pagar luar rumah sakit yang dahan-dahannya sudah masuk ke area dalam rumah sakit, dan ini adalah pohon-pohon yang sudah tua tentunya, dan kami sudah koordinasikan dan akan sesegera mungkin dilakukan pemotongan dahan. Kami sedang menunggu kapan pihak dari Pertanaman Kota Bandung akan datang untuk melakukan pemotongan daun atau dahan, mohon maaf, di area parkir Rumah Sakit Advent Bandung. Demikian juga terkait dengan area perparkiran di dalam maupun di luar rumah sakit, terkait yang ada di depan rumah sakit atau di pintu masuk. Hal ini kami lihat semakin banyak motor dari para pengunjung. Kami dapati pengunjung-pengunjung di BPJS tidak mau masuk parkir di dalam, dan mereka banyak parkir di depan pintu masuk kita. Sehingga kemarin kami sudah tertibkan kembali dan sudah koordinasikan, dan hal ini sudah terlihat pagi ini sudah bersih di depan situ, karena kalau kita biarkan akan menumpuk motor-motor yang ada di depan situ. Kami sudah pasang plang untuk tidak dilakukan parkir liar di depan situ, dan kami juga sudah koordinasi dengan orang-orang yang sering parkir atau petugas parkir yang ada di area depan jalan Bapak Hussein. Terkait dengan parkir kendaraan bermotor juga di area dalam Rumah Sakit Advent, bahwa kami sampaikan saat ini pengunjung yang datang ke Rumah Sakit Advent itu volumenya bertambah, sehingga untuk mobil dan juga untuk parkir motor itu mengalami peningkatan, sehingga tempat-tempat untuk melakukan parkir mobil maupun juga motor penuh. Oleh sebab itu di area samping dan belakang Gedung Cipaganti yang selama ini kita pakai juga untuk parkir motor karyawan dan juga pengunjung, maka bila dalam pelaksanaannya terjadi penumpukan, maka parkir motor karyawan akan diarahkan ke area depan, pintu samping keluar dari rumah sakit atau di depan Bank BJB. Di situ area masih ada yang kami lihat space yang kosong dan akan diarahkan untuk parkir karyawan di tempat itu. Namun itu situasional ketika area parkir di samping maupun di belakang Gedung Cipaganti penuh. Hal berikutnya yang akan kami sampaikan adalah, boleh ditampilkan di layar kaca, kegiatan dari Soskom pada tanggal 21 April masih dalam rangkaian kegiatan atau memperingati Hari Kartini, di mana kita ketahui semua pada tanggal 21 April adalah Hari Kartini. Boleh ditampilkan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah kita akan melakukan bersepeda santai keliling kota Bandung, dan kami berharap rekan-rekan yang memiliki sepeda untuk kita bergabung bersama-sama. Oke, baik, sudah tampil di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Ada santai atau goes santai bersama. Itu diadakan pukul 6 sampai pukul 8, kurang lebih 2 jam. Ayo daftarkan diri Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang menarik, kita juga bikin senam sehat. Nah, senam sehat ini menariknya apa? Karena semua pesertanya harus menggunakan dress code berkebaya. Masih dalam rangkaian, karena rangkaian Hari Kartini, jadi semua pesertanya harus menggunakan kebaya. Nah, akan ada penilaian busana terbaik atau kebaya terbaik, lalu kemudian gerakan sesuai irama, dan juga busana terunik. Khusus untuk pria itu, jadi pria juga diundang ya untuk bisa mengikuti ini. Hadiahnya sudah disiapkan, hadiahnya juga door prize dan hal-hal yang lain. Demikian juga terima kasih karena dari Ika Warsa boleh menyiapkan
tempat untuk kita boleh menikmati makanan tentu ada harganya ya. Jadi mari kita ramaikan akan kegiatan ini. Sekali lagi kita akan bersepeda santai bersama dan juga senam sehat bersama pada hari Minggu tanggal 21 April di lapangan parkir depan GSG. Hal terakhir yang akan kami sampaikan kembali boleh ditampilkan di depan layar kaca Anda. Dalam rangka memperingati Hari Perawat Internasional yang akan jatuh pada tanggal 12 Mei 2024 dengan tema Perawat Kami, Masa Depan Kami, Kekuatan Ekonomi dan Kepedulian. Maka ada rangkaian acara atau kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Panitia International Nurses Day dari Keperawatan Rumah Sakit Advent Bandung. Hal yang pertama adalah kami akan melakukan atau akan dilakukan kegiatan berbagi kasih. Boleh di scroll ke bawah, lalu kemudian akan dilakukan berbagi kasih pada tanggal 28 April 2024. Kita diundang rekan-rekan yang mau menyumbangkan pakaian layak pakai maupun juga hal-hal yang lain yang bisa kita bagi untuk berbagi kasih. Hal yang kedua yang akan dilakukan, yaitu charity clinic. Kita akan lakukan tanggal 5 Mei 2024, itu kita lakukan di Lembang. Ini juga masih bagian dari kegiatan, rangkaian kegiatan. Hal ketiga yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan lomba kebersihan dan kerapihan unit. Total hadiahnya 5 juta, wow ini besar ya. Teman-teman di ruangan siapkan ruangan masing-masing untuk kebersihan dan kerapihan. Lalu kemudian hal yang berikut yang akan dilakukan, ini menarik. Kita akan bikin lomba video promosi Rumah Sakit Advent Bandung dengan durasi 1 menit. Jadi singkat saja, video pemenang akan kami share atau akan kami tampilkan di media sosial dari Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi syaratnya videonya singkat, durasi 1 menit, lalu kemudian layanan unggulan atau hal yang Bapak Ibu teman-teman di keperawatan bisa lakukan untuk dipromosikan dan dilihat oleh masyarakat bahwa ini loh hal yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Sekali lagi hadiahnya besar, 5 juta rupiah. Video pemenang juga akan kami share di media sosial dari Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi tentang keunggulan ataupun layanan yang ada di unit masing-masing. Namun ini memang untuk event kali ini hanya untuk di unit keperawatan saja. Kita berharap mungkin tahun-tahun berikutnya unit-unit di luar keperawatan juga dapat berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari Jumat ini. Selamat melayani teman-teman semua, rekan-rekan semua, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita tentunya bersuka cita sepanjang 1 pekan. Kita sudah dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan saya percaya asma Allah, Roh Kudus akan menolong kita masing-masing untuk mempersiapkan diri kita boleh memandang Allah di dalam hadiratnya ketika kita datang ke Tuhan melalui waktu-waktu yang istimewa datang di altar Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita akan disiapkan, dan terima kasih kembali lagi kepada Ibu Anelo Hendricks yang sudah bersama-sama kita 1 pekan ini. Dan ketika kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam pelayanan di Rumah Sakit Advent Bandung, ketika Tuhan mempercayakan orang-orang yang sakit memilih Rumah Sakit Bandung untuk mendapatkan pelayanan, artinya Tuhan mempercayakan kita semuanya menjadi duta-duta sorga. Dan saat ini rumah sakit yang telah memiliki program Duta Budaya Santun akan menyerahkan PIN Duta Budaya Santun yang merupakan bagian daripada budaya rumah sakit, yaitu kasih, kerjasama aktif, proaktif, dan santun, integritas, serta hidup sehat. Dan bagian yang kecil ini merupakan langkah yang besar. Karena Tuhan berkata, aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Bila mana engkau sudah berhasil di dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Kita memulai dengan santun kita. Santun di mana kita senyum. Ya, kita akan melihat wajah-wajah kita semua di karyawan rumah sakit senyum selalu. Dan akan selalu dengan memberikan salam
Ketika bertemu dengan orang-orang lain, kita memberikan salam dan menyapa dia dengan selamat pagi, selamat petang, selamat malam, dan lain sebagainya. Walaupun kita mendapatkan penolakan, tapi kita tetap sabar terhadap penolakan-penolakan tersebut. Dan kita tetap bersahabat dengan mereka. Inilah budaya santun yang akan dicontohkan kepada kita semua secara nyata melalui ke-12 teman-teman yang kita sudah pilih. Tuhan sudah pilih. Yang pada pagi hari ini oleh direksi akan menyematkan PIN Duta Budaya Santun. Sehingga ketika di mana mereka berada sepanjang tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya sampai Yesus datang, kita akan melihat wajah mereka selalu tersenyum. Kita akan melihat mereka akan selalu menyapa setiap orang yang datang ke tempat kita dengan salam. Menyapa mereka dengan tetap sabar dan tetap menjadi sahabat yang sangat baik kepada kita semuanya. Walaupun di tengah-tengah ini ada yang berduka, tapi saya lihat wajahnya tetap tersenyum. Saudara Syarif Hidayatullah yang Tuhan sudah pilih menjadi pemenang pertama dalam Duta Budaya Santun ini, baru kehilangan orang tuanya 2 hari yang lalu bersama dengan Ibu Dara Susana. Tapi kita percaya kedukaan yang dialami tidak akan menyurutkan senyuman daripada saudara Syarif Hidayatullah yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Di tengah suasana apapun, senyuman tetap bisa dibawakan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami persilakan kepada para direksi, ada sini Pak Dr. Joyce, Pak Boman, Pak Beni, ya, Ibu Melati, ya, sementara ada pertemuan di bawah, akan menyematkan Duta Budaya Santun kepada 12 sahabat kita yang sudah terpilih menjadi duta-duta yang mewakili Rumah Sakit Advent Bandung kepada masyarakat luas di tahun 2024 ini. Silakan Dr. Joyce. Nama-nama yang menjadi pilihan yang sudah terpilih yang lalu. Yang pertama adalah saudara Syarif Hidayatullah dari instalasi rehabilitasi medik. Yang kedua adalah saudari Yesita Langitan dari instalasi gawat darurat. Yang ketiga adalah saudara Nur Yaman dari unit customer care dan pendaftaran. Yang berikutnya adalah saudari Pipil Seran dari instalasi gawat darurat. Kemudian saudari Ellen Yestina dari unit Cempaka, saudari Dian Narin dari customer care dan pendaftaran, saudara Richard Gatra Wijaya dari unit humas marketing, saudari Rini Akumokong dari instalasi gawat darurat, kemudian saudari Agnes Dwi Mardiani dari instalasi farmasi, saudari Ika Wahyuningsi dari instalasi rehabilitasi medik, saudara Christian Widi Nugroho dari instalasi rehabilitasi medik, dan saudari Ibu Rukia bisnis dari bisnis usaha. Biarlah ini akan menjadi berkat yang indah bagi pelayanan yang besar yang Tuhan percayakan kepada kalian semuanya. Menjadi duta-duta budaya santun Rumah Sakit Advent Bandung. Kita boleh angkat tangan, ya, lambaikan salam kita, mewakili kita semuanya kepada sahabat kita yang menjadi duta budaya santun yang akan membawa berkat bagi pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Iya. Kami akan mengundang di tempat ini, ya, Dr. Grace yang merupakan bagian dari Ika Warsa yang sudah merintis hal ini akan datang ke depan untuk berdoa khusus bagi ke-12 duta budaya santun kita. Sehingga akan menjadi berkat bagi kita semua yang menjadi duta-duta surga tentunya untuk pekerjaan dan hari-hari selanjutnya. Silakan. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Besar, Pengasih dan Penyayang, kami memuji Engkau oleh karena kasih Tuhan selalu melingkupi kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami keselamatan di mana seharusnya kami tidak layak. Dan kami menerima keselamatan yang Engkau tawarkan melalui pekabaran firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami bersiap menanti kedatangan Tuhan, sementara kami melayani sesama kami dengan sukacita dan ketulusan hati. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendoakan ke-12 duta budaya santun yang telah terpilih
untuk menjadi ikon rumah sakit melayani para pelanggan. Memberkati ke-12 Duta Budaya Santun Rumah Sakit Advent Bandung, Engkau memberikan berkat yang melimpah di dalam hidup mereka. Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka, agar mereka selalu diingatkan melalui PIN yang sudah disematkan kepada mereka pada pagi hari ini. Menjadi pengingat bahwa mereka harus terus menjadi saluran berkat, mulai kepada teman sekerja, sampai kepada semua pelanggan dan keluarga yang datang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kami semua seluruh karyawan kiranya juga mendapatkan inspirasi melalui PIN yang kami lihat tertempel di dada daripada ke-12 Duta Budaya Santun. Tuhan, kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang santun, Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang sabar dan lemah lembut. Dan kami rindu memiliki tabiat tersebut. Kami ini lemah, cenderung cinta diri, sombong, dan serakah. Karena itu kami mohon, kiranya Roh Kudus menaruh kerinduan untuk menjadi seperti Yesus. Dan kami boleh melihat melalui ke-12 Duta Budaya Santun Rumah Sakit pada pagi hari ini. Berkati institusi Tuhan Rumah Sakit Advent Bandung, mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh karyawan. Inilah doa kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami bawa doa ini hanya melalui Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih pada Dr. Grace dan Ika Warsa dan seluruh kita di Rumah Sakit Advent Bandung. Kita tetap di sini. Saya akan mulai dengan yel-yel kita. Dia akan dengan penuh semangat juga teman-teman dari Duta Budaya Santun akan menyambut yel-yel ini. Saya bilang pagi tim, kita akan menyambut pagi. Dan selanjutnya, pagi tim, pagi. Kabar baik, luar biasa. Pelayanan, cepat dan benar. Informasi, cepat dan jelas. Hasil, cepat dan berkualitas. Pasien, puas dan wow. Kami peduli, Tuhan menyembuhkan. Yes, 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 yes. Kita lakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Semangat! Rumah Sakit Advent Bandung. Tangguh, tangguh, tangguh. Siap, selamat. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan kita setiap hari dengan hati kita dan dengan penuh kasih. Karena kasih itu wow banget. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Selamat menyambut hari Sabat Tuhan yang kudus. Rumah Sakit Advent Bandung berikan pelayanan terbaik, layani cepat dan ramah, informasi cepat dan jelas, hasil cepat berkualitas, pasien puas serta nyaman. Pada pasien kami peduli, Tuhan yang menyembuhkan. Kami melayani dengan kasih, kerjasama, aktif proaktif, santun integritas, serta hidup sehat. Itulah budaya kerja kami. Rumah Sakit Advent Bandung, salurkan kasih ilahi. Rumah Sakit Advent Bandung menjadi pilihan kita. Rumah Sakit Advent Bandung menjadi